Halo, ketemu lagi dengan Ibu di sini. Hari ini kita akan bahas tentang bilangan pecahan. Oke, materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat ditulis ke dalam bentuk A per B. Jadi bentuknya A per B, di mana A dan B itu adalah anggota dari bilangan bulat. Jadi A dan B haruslah bilangan bulat. Syarat yang kedua, B itu tidak boleh sama dengan 0. Syarat yang ketiga, A itu tidak habis dibagi oleh B. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, 2 per 5. Yang kedua, 4 per 3. Nah, kita cek sekarang apakah 2 per 5 dan 4 per 3 itu merupakan pecahan. Nah, yang pertama kita perhatikan bentuknya. 2 per 5 sudah membentuk A per B, kemudian B-nya tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya apakah 2 habis dibagi oleh 5? Kita bagi dengan cara bagi susun. 2 bagi 5. Nah, kita perhatikan bahwa 2 itu tidak habis dibagi 5. Ini artinya 2 per 5 merupakan bilangan pecahan. Sekarang kita lanjut ke 4 per 3. Nah, 4 per 3, apakah bentuknya A per B? Ya, sudah betul. Kemudian B-nya juga tidak sama dengan 0. Nah, sekarang apakah 4 habis dibagi oleh 3? Kita coba. 4 bagi 3. 4 bagi 3, 1. Sisanya adalah 1. Karena ada sisa di sini, sisanya itu 1, berarti 4 tidak habis dibagi oleh 3. Sehingga 4 per 3 merupakan bilangan pecahan. Contoh berikutnya, coba diperhatikan. Kita ambil contohnya 8 per 2. Apakah ini merupakan bilangan pecahan? Kita coba. Bentuknya A per B, ya sudah betul. Kemudian B-nya tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek apakah 8 itu habis dibagi 2 atau tidak. Kita hitung susun. 8 bagi 2. Oh, ternyata 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4, sisanya 0. Ini artinya 8 habis dibagi 2. Maka dari itu 8 per 2 ini bukan bilangan pecahan. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, pecahan bentuknya A per B. A ini disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, sekarang kita ke contoh. Misalkan 2 per 5. Nah, dari contoh ini A-nya itu sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 5. Lalu coba perhatikan contoh berikutnya. Negatif 3 per 7. Nah, kalau seperti ini, negatif ini milik siapa? Milik 3 atau milik 7? Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, negatif 3 per 7 bisa kalian tulis negatif 3 per 7 atau bisa juga tulis 3 per negatif 7. Artinya sama saja. Jadi, kalian bisa tuliskan A itu sama dengan negatif 3 dan B sama dengan 7, atau A-nya 3, B-nya negatif 7. Keduanya ini memiliki arti yang sama.
Selanjutnya kita bahas jenis-jenis dari bilangan pecahan. Yang pertama ada namanya pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini adalah pecahan dalam bentuk A per B dengan pembilang dan penyebutnya haruslah bilangan bulat. Di A per B, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat. Untuk contoh, misalkan 3 per 5, kemudian 2 per 15, 17 per 9, dan seterusnya. Jenis yang kedua ada namanya pecahan murni. Nah, pecahan murni ini adalah pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Jadi A dan B itu adalah bilangan bulat, di mana syarat yang kedua A atau pembilangnya harus kurang dari B atau penyebutnya. Untuk contoh, yang pertama itu 3 per 5, kemudian 2 per 7, 1 per 8, dan seterusnya. Kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri dari bagian bulat dan juga bagian pecahan murni. Nah, pecahan campuran ini didapat dari bentuk A per B dengan syarat A itu lebih dari B, di mana B itu juga tidak boleh sama dengan 0. Syarat berikutnya, B itu bukan faktor dari A. Untuk contoh, kita perhatikan. 3 per 5. Nah, 3 yang di depan ini itu disebut bagian bulatnya. Kemudian 3 per 5 ini merupakan bagian pecahan murni. Tadi sudah Ibu katakan bahwa pecahan campuran itu berasal dari A per B. Nah, sekarang kita perhatikan 3 per 5 itu sebenarnya berasal dari 18 per 5. Kalau diperhatikan, A-nya itu sama dengan 18 dan B itu sama dengan 5. Nah, ini memenuhi syarat bahwa A lebih dari B. Sekarang kita bahas bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh 2 1 per 3. Kita ubah ke pecahan biasa. Caranya adalah, nah, sekarang kalian kalikan 2 kali 3, kemudian hasilnya ditambah dengan 1. Jadi bisa ditulis 2 kali 3 tambah 1 per penyebutnya tetap 3. Jadi penyebutnya tetap, sehingga nanti kita dapat hasil 2 kali 3 itu 6 tambah 1 per 3, sehingga hasilnya 7 per 3. Selanjutnya kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, pecahan biasa yang bisa dibuat menjadi pecahan campuran harus memiliki syarat bahwa pembilang lebih dari penyebutnya. Kita ambil contoh, misalkan 15 per 4.
Nah, cara mengubahnya kita tinggal bagi dengan cara bagi susun. 15 dibagi 4. 15 bagi 4 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 kali 4 12, sisanya adalah 3. Nah, dari hasil pembagian ini nanti kita dapatkan bahwa 15 per 4 ini sama dengan, nah, bilangan bulatnya itu adalah dari hasil pembagiannya. Kemudian sisanya menjadi pembilang dan penyebutnya adalah pembaginya. Kita lanjut ke jenis keempat, yaitu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu adalah pecahan yang penyebutnya itu adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya, atau kelipatan dari 10. Nah, pecahan desimal ini biasanya dituliskan dengan tanda koma. Untuk contoh, misalkan 0,15, kemudian 0,7, 0,27, dan seterusnya. Kita lanjut mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Contohnya 2/3. Nah, caranya kita tinggal bagi susun saja. 2 bagi 3. 2 bagi 3 tidak bisa kita tulis 0, maka 0 kali 3 0, kita kurang, hasilnya 2. Karena tidak bisa kita pinjam 0, beri koma, berarti 20 bagi 3 hasilnya 6. Sisanya 2 lagi, maka pasti hasilnya 6 lagi, pinjam, dan seterusnya. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa 2/3 itu sama dengan 0,666, atau dapat kita bulatkan menjadi 0,67. Berikutnya, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Contoh 0,17. Nah, untuk mengubah ini, kita perhatikan ada berapa angka di belakang koma. 1 dan 7, berarti ada 2 angka, maka nanti penyebutnya pastilah 100. Nah, untuk pembilangnya, kalian tinggal tulis angka yang berada di belakang koma, yaitu 17. Contoh kedua, kita ambil 0,125. Ada berapa angka di belakang koma? Kita perhatikan, ternyata ada 3 angka, berarti penyebutnya adalah 1000. Kemudian pembilangnya kalian tulis angka di belakang koma, 125. Jenis pecahan yang kelima ada namanya persen. Nah, persen itu artinya pecahan per 100. Pecahan per 100 itu artinya penyebutnya itu adalah 100. Nah, persen dituliskan seperti ini. Ya, itu namanya tanda persen. Nah, untuk contoh, yang pertama, misalkan 15 per 100, maka itu bisa kalian tulis 15%, atau sebaliknya 35%. Ketika kalian ubah menjadi pecahan menjadi 35 per 100. Jenis pecahan yang terakhir atau yang keenam ada yang namanya per mil. Nah, per mil itu adalah pecahan per 1000. Atau penyebutnya adalah 1000.
Nah, per mil ini biasanya dituliskan seperti ini. Itu dibaca per mil. Untuk contoh, misalkan 6 per 1000, maka itu artinya 6 per mil. Atau sebaliknya, jika terdapat 15 per mil, kalian ubah menjadi pecahan, itu artinya 15 per 1000. Kita lanjut ke materi berikutnya, membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Ada dua kondisi. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Nah, apabila penyebutnya sudah sama, kalian tinggal bandingkan pembilangnya saja. Jadi contoh, 2 per 7 dibandingkan dengan 5 per 7. Apa hubungan yang cocok antara 2 per 7 dan 5 per 7? Nah, sekarang perhatikan penyebutnya. Penyebutnya sama, sehingga kalian tinggal bandingkan antara pembilangnya saja, yaitu 2 dan 5. Hubungannya 2 kurang dari 5. Sehingga 2 per 7 itu pastilah kurang dari 5 per 7. Kondisi kedua, jika penyebutnya berbeda. Nah, jika penyebutnya berbeda, hal yang harus kalian lakukan adalah samakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut, kalian harus tahu KPK. Nah, untuk contoh, misalkan 2 per 5 dibandingkan dengan 3 per 4. Tanda apa yang cocok? Nah, kalau kalian perhatikan, penyebutnya di sini berbeda, yaitu 5 dan 4. Sehingga kalian harus samakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebut, kita cari KPK dan dari 5 dan 4. KPK dari 4 dan 5 adalah 20, sehingga nanti penyebutnya bisa kita tulis menjadi 20. Nah, untuk menjadi 20, kita perhatikan 5 harus dikalikan dengan 4, maka dari itu pembilang juga harus dikalikan dengan 4, sehingga 2 kali 4 hasilnya 8. Nah, 4 kali 5, maka pembilang juga kali 5. 3 kali 5 menjadi 15. Nah, sekarang kalian tinggal bandingkan pembilangnya saja. 8 dan 15. 8 kurang dari 15. Sehingga 2 per 5 itu kurang dari 3 per 4. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.